Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Lirih, cerpen Firdaus Abi. Aku tertegun, terpana. Mama menyebut nama itu lagi, lalu memintaku untuk mencarinya. Mencari sampai bertemu dan harus jemput terbawa. Mama ingin bicara dengannya, pinta Mama terbata-bata. Mama mengulangi permintaannya. Aku tak kuasa mendengar, apalagi mengabulkannya. Terlalu sulit bagiku, bagaikan minta sisiak kalimbe, minta kokok ke harimau. Aku bergegas ke kamar, mengunci pintu, lalu melemparkan tubuh ke kasur. Ku coba menahan tangis, tapi air mata jatuh berderai, sekalipun aku benamkan sedalam-dalamnya ke bantal. Mama menyebut nama lelaki itu lagi, padahal aku sudah menguburnya, membenamkan di palung laut terdalam di Samudra Hindia. Kenapa Mama mau munculkan nama itu kembali? Mimpi apa yang membuat Mama menghadirkan namanya? Nama yang membuat aku terluka, bagaikan diiris-iris sembilu berbisa. Luka melepuh, mengelupasi hati. Ini ketiga kali Mama menyebut namanya secara tiba-tiba. 30 tahun silam, aku baru saja pulang dari asrama. Mama menyambut dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sudah lama Sandi tak main ke rumah? Pertanyaan yang berat untuk ku jawab dengan jawaban sesungguhnya. Tapi aku paksakan diri menggoda Mama. Mama kangen dia, tanyaku manja. Mama tak langsung menjawab serangan balikku. Tapi melepas sore jelang maghrib, Mama mengajukan pertanyaan serupa. Kenapa sudah lama Sandi tak main ke rumah? Apakah kalian bertengkar? Pertanyaan Mama bagaikan petir menyambarku. Aku terkejut. Mama telah salah menduga. Sandi bukan siapa-siapaku. Aku juga bukan siapa-siapa baginya, kecuali hanya seorang teman. Tak lebih. Ia tak pernah menganggap kehadiranku, tak pernah tahu perhatianku padanya, tak pernah tergoda pancinganku, tak pernah melirikku lebih dari sekedar teman. Tak pernah aku berdandan cantik kalau tidak untuknya. Tak pernah aku memperbaiki diri untuk seorang laki-laki manapun kalau bukan untuknya. Tapi kenapa ia tak tertarik? Ia dingin, sedingin pagi di alahan panjang. Kali kedua, 26 tahun silam. Ketika terhempas dalam keputusasaan, aku bagaikan sapi yang ditusukkan tali ke hidung, lalu pasrah saja menerima pinangan juragan coklat. Aku tak berpikir panjang, padahal belum 2 purnama aku mengenalnya. Tundalah dulu, 2 atau 3 tahun ke depan, pinta Mama. Kenapa harus ditunda, Ma?
Tanyaku. Tunggulah Sandi. Ya entah di mana, Ma. Carilah. Ia pasti masih di kota ini. Aku turuti permintaan Mama. Aku coba mencari kabar. Tapi aku harus mencari kemana? Kota kecil ini begitu besar untuk mencari seorang yang tak pernah jelas rimbanya. Kota kecil ini begitu besar untuk mencari jarum di tumpukan jerami. Sehari 3 pekan, 2 bulan berlalu, aku berharap jejak masa lalu mengantarkanku membawanya pulang. Ku seret langkah optimis, penuh percaya diri. Aku berharap ia masih di sana. Sebulan setelah menikah, ia mengundurkan diri. Kata seorang perempuan muda, tidak terlalu cantik. Ketika aku tanyai tentang lelaki yang ku cari, aku mendapatkan tempat kerjanya setelah keluar masuk 2 toko, 1 pangkas rambut, dan rumah makan. Aku mendatangi tempat-tempat tersebut dari informasi mulut ke mulut tempat ia pernah bekerja. Tapi di tempat ia terakhir, perempuan ini mengaku tak tahu. Ia tak tahu di mana Sandi sekarang. Dalam ketidakpastian itu, kutinggalkan juga secari kertas berisi alamat dan teleponku. Aku berpesan, kalau suatu saat ia kembali atau menelpon, tolong dikabarkan. Aku menunggunya. Ketika hari berlalu, ku coba juga menanyai kabar kepada perempuan yang ku kenal di kantor tersebut. Setiap bertanya, selalu jawabnya tak ada kabar. Aku semakin putus asa. Mama terus saja menyabarkanku. Bersabarlah, sabarlah. Tunggu agak 2 atau 3 tahun lagi. Jangan tergesa-gesa, kata Mama. Ia lelaki sempurna. Aku jadi bertanya-tanya, jika memang ia lelaki sempurna, kenapa tak tahu ada yang merindukannya? Ada yang memendam rasa untuknya, rasa yang kubawa sejak mula mengenalnya. Rasa yang juga dipunyai Mama, rasa yang juga dimiliki Uni Teti, Uni Aad, dan Uda Dani. Aku mendambakan sebelum Mama dan kakakku menyukainya, tetapi aku menyimpannya rapat-rapat. Aku tak mau disebut perempuan gata. Di adat negeriku, berpantang anak perawan mengungkapkan rasa pada lelaki lebih dahulu. Di negeriku, anak perempuan harus punya rasa malu. Aku menyimpan rasa bahagia ketika Mama dan kedua uniku meminta agar membawanya jadi bagian keluarga besar kami. Waktu terus berlalu. Aku tak pernah tahu di mana ia berada. Kalaulah aku tahu di mana rimbanya, akan ku cari sampai bertemu. Ku bawa pulang bertemu Mama. Semakin aku mencari, semakin aku merindu. Juragan coklat yang hendak meminang ku abaikan. Aku masih berharap mencari lelakiku. Ku rangkai doa-doa panjang tentangnya. Ku sebut namanya dalam diam, dalam rindu, dalam lagu berbalut pilu. Lirih, selirih dendang Ari Lasso. Lagu yang selalu kudendangkan setiap hari. Berbalut rindu, aku memanggilmu dalam hati lirih. Aku menangis, aku mengenangmu, segala tentangmu. Dua tahun berselang, ia tak kunjung datang. Tak pernah ada kabar. Aku sudah putus asa.
Jikapun ia sudah menikah dan datang padaku, aku akan terima ia apa adanya. Tak kuhiraukan statusku berikutnya. Ia cinta pertamaku, sosok impian mama untuk anaknya, dambaan kakak perempuanku untuk adiknya. Ku terima pinangan juragan coklat. Aku berharap sebelum juragan coklat itu menjabat tangan ayah di hadapan kadi nikah, lelaki itu datang agak sejenak. Lalu aku mengajaknya menuntaskan hasrat yang sudah lama kupendam. Hanya dia yang kuimpikan sepanjang hari. Aku berharap ia datang. Aku tak tidur semalaman, berharap telepon berdering untukku. Sepekan selepas ijab kabul, aku berharap ia menjadi tamu istimewa. Kulepaskan pandangan sejauh mata memandang, menatap ke pintu masuk, berdoa sepanjang waktu agar ada dia di antara undangan yang datang. Kaulah hidupku, hidup dan matiku. Perasaanku bercampur aduk. Mama menatapku dalam. Ada bening di sudut kedua mata mama. Benar kan apa yang mama katakan dulu? Kata mama seakan memukulkan kodam raksasa ke kepalaku. Tapi ma, aku sudah menunggu dalam ketidakpastian. Ya kalau dia datang, kalau tidak, balasku. Sesungguhnya ada sesak menyanak di dadaku. Ia datang di saat yang tidak tepat. Aku sudah mengandung 6 bulan. Jelang setahun pernikahanku, mama menerimanya ramah. Aku menyambutnya dalam gelisah. Tanganku menggigil saat menjabat salamnya. Selamat, semoga kelak bayinya jadi anak yang soleh, katanya. Ia tampak lebih muda dari usianya. Benar. Ia masih di kota ini. Ketika ku kabari bahwa aku pernah mencari ke kantornya, ia terkejut, merujuk ke waktu ia masih bekerja di sana. Tapi tak tahu siapa perempuan yang kumaksudkan. Katanya di kantornya hanya ada 3 orang perempuan, itu pun sudah berusia baya. Katanya kehadirannya ke rumah kali ini justru karena pesan yang aku tinggalkan. Ia menerima pesan tersebut 2 hari lalu. Ia mendapat tugas belajar ke Jogja selama 2 tahun lebih. Aku terpana. Ia datang juga kan? Ia masih mau kesini, masih mau bicara walaupun kamu sudah hamil, kata mama menahan geram kepadaku. Saat Sandi sudah pergi, ia juga masih sendiri. Mama menyalahkanku, tanyaku mendesak. Mama diam. Kenapa mama diam? Apakah ini salahku, Ma? Tak ada jawaban. Jawablah, Ma. Apakah ini salahku? Kenapa mama tak menyalahkannya juga? Ketika anakku lahir, mama mengusulkan agar aku memberikan nama lelaki yang dikaguminya. Aku menolak. Aku tak ingin Mas Hendra tahu kalau aku menggunakan nama lelaki yang pernah kudambakan. Aku tak ingin nama itu justru membuatku terpuruk. Selamanya mengingat lelaki yang tak pernah peduli aku. Lamunan panjangku dibuyarkan. Uni Aat, ia ke kamarku, lalu meminta aku untuk menemui mama di kamar.
Katanya sejak aku meninggalkan mama tadi, beliau tak henti-hentinya meratap. Mama mengkhawatirkanmu, bujuk Uniaat. Aku menyeka butiran bening yang sedari tadi berjatuhan di pipi. Kutemui mama di kamarnya. Beliau menatapku nanar, lalu merangkuh tubuhku. Aku jatuh dalam pelukannya. Mama mengusap kepala hingga punggungku berulang kali. Mama hanya mendambakan yang terbaik untukmu, bisiknya. Aku tercenung. Mama masih mengungkit masa lalu, masa yang tak mungkin kuraih ketika itu. Juga tak mungkin ku gapai saat ini. Aku sudah milik Mas Hendra. Aku bahagia bersama Mas Hendra. Aku tak pernah merasa kekurangan dengan keluarga kecilku, bebekku dalam dekapannya. Kamu tidak sedang berdusta kan? Mama tak pernah mengajarimu berbohong, kata Mama sambil merenggangkan dekapannya. Aku tertegun mendapati pertanyaan Mama. Raut keriput wajah tuanya menatap dalam sekali, seakan palu hakim memvonis seseorang tersangka yang telah bersalah. Kupeluk erat Mama, kudekap tubuh kurusnya. Aku yang salah, Ma, bisikku meraung dalam pelukannya. Kenapa? Tanya Uni Teti dan Uni Aat serentak. Aku menatap ketiganya, terutama Mama. Ku tak kuat, ku palingkan pandangan dari Mama, namun wajah berharap Mama terlihat jelas. Aku paham, sejak awal Mama tak suka Mas Hendra. Ketidaksukaan Mama bukan karena lebih duluan mengenal Sandi, bukan karena itu. Kali pertama Sandi ke rumah mengantarkan pulang karena terlalu malam menyelesaikan acara kampus, Mama langsung menggodaku. Kelihatannya ia lelaki yang sempurna, kata Mama. Tapi ketika itu aku mengabaikan karena terlalu capek dan mengantuk. Ketika sebulan kemudian ia datang lagi menjemputku. Mama mempersilahkannya masuk. Tak biasanya begitu. Selama ini Mama hanya memperbolehkan teman laki, hanya sampai di teras saja. Calon Uni Teti dan Uni Aat baru diperkenankan masuk setelah ada kata sepakat keluarga, setelah mereka bertunangan dan menunggu jadwal pernikahan. Perlakuan Mama kepada Sandi sempat diprotes ketiga kakakku. Tetapi Mama tak menghiraukan. Ia menggunakan hak prerogatifnya. Mama yakin Sandi lelaki yang bertanggung jawab, baik, pengertian, dan mendekati tipe sempurna. Ia sosok dambaan Mama untukku. Kata Mama, pasti banyak orang tua lain yang mendambakannya. Sebelum Sandi ke rumah, pernah ada Dika, tapi Mama tak suka. Ada Bian, tapi Mama enggan. Jangankan melayani mereka bicara, membukakan pagar saja beliau tak mau. Berbeda jika Sandi yang datang ke rumah. Ia tak pernah tahu kalau anak Mama ini suka padanya. Ia tak pernah peduli kalau ada yang mencintainya. Kataku, berderai air mata tak bisa ditahan. Gejolak emosiku mencerobos ke masa lalu. Ia sosok yang kudamba sejak awal mengenalnya. Aku langsung menyukainya. Di perjalanan waktu, aku semakin tahu ia sosok yang benar-benar kuimpikan. Bermimpi menyandarkan kepala di bahunya, berangan menyandarkan kepala di dadanya yang lapang, lalu berbagi kisah. Berbimbing tangan, menyatu, menyongsong kehidupan beranak cucu kelak. Ku telusuri cerita tentang dia. Aku sakit hati. Ia sudah ada yang punya. Ia justru kena hati kepada temanku sendiri. Kata temanku, mereka sudah lama jadian sebelum aku sempat menawarkan hati kepadanya.
Apa kurang diriku? Sakit hati kulimpaskan dengan memikat temannya. Heru menerima kehadiranku. Aku berharap Sandi cemburu. Sampai akhirnya Heru bosan dan meninggalkanku. Aku tak pernah bisa memikat Sandi. Sepanjang hari ku memanggilnya dalam hati. Mama terpana. Sudahlah, kata Mama. Mama tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi sudahlah, semua sudah berlalu. Mama yakin kamu tak pernah bisa melupakannya. Tapi kamu harus ingat, kamu harus melanjutkan hidup bersama keluarga kecilmu. Di sampingmu ada suami dan anak-anakmu. Mama mendekapku. Tetesan air mata terus berjatuhan. Mama merasakan semua rasa yang kumiliki. Aku tak bisa mendustai hati, namun masih kusimpan rapat. Semua salahku, Ma, bisikku. Mama ingin bertemu Sandi sekali saja. Pinta Mama mengulang permintaannya. Aku terdiam. Aku harus mencari kemana lagi. Ketika aku mulai melupakan, namanya menjadi angan ketika Mama mengajukan pertanyaan. Aku tak pernah bisa membawanya bertemu Mama sampai beliau tiada menghadap penciptanya. Aku tak pernah bisa membawa pulang. Aku hanya bisa memanggilnya. Memanggilmu dalam hati lirih. Padang, 30 September 2018. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.